Bertemu lagi bareng gue nih, di layar cerita. Kali ini, gue bakal bahas sebuah film tentang seorang tentara Korea Utara yang berusaha membelot ke selatan. Film ini berjudul Escape, tapi sebelum kita mulai ceritanya, alangkah baiknya demi kelancaran bersama dan biar lo makin kece, ganteng, cantik, kaya raya masuk surga. Pencet tombol subrek sekarang juga. Hitung bareng gue. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Sekarang, kita mulai ceritanya. Here we go. Kisah berawal dari sebuah pangkalan militer di zona demilitarisasi Korea Utara. Seorang sersan bernama Kyunam dan Kim Dong-hyuk merencanakan pembelotan ke selatan. Kyunam adalah seorang yang sangat cerdik. Di tengah malam saat semua prajurit beristirahat, ia diam-diam pergi melalui lubang di pagar yang ia jebol. Berbekal sebuah buku berjudul Penjelajah Amundsen, Peta dan Kompas, dia menerobos pagar pembatas melalui lubang yang telah digali sebelumnya. Memberi tanda dengan potongan kayu menandai setiap ranjau di dalam peta yang ia bawa, sampai ke ujung perbatasan selatan. Sesampainya di perbatasan, ia hanya bisa melihat dan membayangkan indahnya selatan. Dia segera kembali ke markas dan beristirahat seolah tak terjadi apapun. Malam berikutnya, Kim dan Kyunam berbincang tentang rencana pembelotan itu. Kim mendesah agar secepatnya dilakukan. Kyunam marah kepada Kim. Dia berkata, semua harus sesuai strategi dan rencana yang dibuat Kyunam. Setelah itu mereka beristirahat dan tidur. Semua terlelap. Tiba-tiba alarm peringatan berbunyi. Pengumuman ada pembelot kabur. Kyunam menengok Kim sudah tak ada di tempat tidurnya. Semua prajurit bangun dan dikerahkan untuk menangkap pembelot. Sadar dan tahu kemana Kim pergi, Kyunam pun mengalihkan prajurit ke arah berbeda. Ia segera mengejar Kim, dan benar saja, Kim berada di pagar pembatas dan tidak bisa menemukan lubang keluar. Kyunam mencoba membujuk Kim bahwa ini bukan waktu yang tepat, namun Kim tak peduli. Ia tetap mencoba menggali lubang, namun tersengat listrik di pagar. Kim mengancam Kyunam agar menunjukkan di mana lubang itu. Kyunam, kita akan pergi 2 hari lagi. Mana petanya? Kim menuruti Kyunam. Namun belum sempat memberikan peta, mereka berdua ketahuan dan ditangkap. Mereka berdua dihajar, dipukuli sampai babak belur, dan ditanya siapa yang membuat peta. Setelah diancam akan ditembak, akhirnya Kim mengaku kalau peta itu miliknya. Tibalah mereka di pengadilan yang akan dihadiri oleh petugas keamanan negara Lee Hyun-sang. Semua barang bukti dan kasus dibacakan. Lee Hyun-sang yang punya misi sendiri memutuskan bahwa Kyunam tidak bersalah. Menurutnya Kyunam adalah pahlawan yang menangkap pembelat dan dia akan diberi penghargaan. Kyunam langsung dibawa oleh Hyun-sang ke kantor divisi. Di sana akan diadakan pesta dan jamuan makan. Di sana Kyunam akan diberi penghargaan. Di tengah perjalanan Hyun-sang mengatakan bahwa komandan divisi atau ayah mertuaku membutuhkan sesuatu yang dibanggakan. Kata lu apa yang harus kau lakukan. Tibalah saat penghargaan diberikan. Kyunam naik ke podium di hadapan banyak orang penting. Saat ditanya bagaimana rasanya menangkap pembelot yang berhaluan kolot, ia menjawab, ini terjadi karena pandangan.
Atas bimbingan Komandan Divisi, aku mendedikasikan kehormatan ini untuknya. Komandan tersenyum. Semua orang memberikan tepuk tangan. Kemudian Kyunam diangkat menjadi ajudan komandan. Dia sempat menolak dan meminta untuk kembali ke markasnya, namun ia tidak bisa berbuat apa-apa selain menerimanya. Kyunam diajak untuk membuat formulir pemindahan tugas. Dengan kecerdikannya ia memotong fotonya dan diam-diam mengambil kartu pembatasan militer dan menempelkan fotonya menjiplak stempel dari formulir pemindahan yang masih basah, namun gagal. Akhirnya dia masuk ke ruangan, melalui jendela, dan mengambil stempel di laci. Setelah pesta berakhir, semua orang di sana dalam keadaan mabuk. Ini dimanfaatkan Kyunan untuk pergi. Dia segera menolong dan membawa komandan yang mabuk ke dalam mobil dan membawanya keluar. Saat komandan tersadar dia sudah berada di tengah sawah, Kyuna meninggalkannya dan dia kabur. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Kyuna melihat 3 mobil melintasi perempatan. Mobil Kyuna mogok kehabisan bahan bakar. Apa yang terjadi selanjutnya? Jangan lupa subrek dan nantikan part 2. Bye bye.